Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang etika dan budaya organisasi. Perkenalkan, saya Sheila Marlina Bahari dengan NPM 19 10 10 40 15. Ada rekan saya yang bernama Yunia Trilestari dengan NPM 19 10 10 4129. Kemudian ada Lilis Lestianingrum dengan NPM 19 10 10 4130. Kemudian yang terakhir ada Arya Oktaviani 19 10 10 40 75. Teman-teman, mari yuk sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan di slide berikutnya. Baik, di slide yang kedua ini saya akan memaparkan peta konsep dari materi etika dan budaya organisasi. Yang pertama, ada budaya organisasi. Yang kedua, ada budaya etis. Yang ketiga, ada budaya organisasi berkinerja tinggi. Yang keempat, ada kepemimpinan yang beretika. Yuk, teman-teman, sama-sama kita menyimak materi berikutnya yang ada di slide selanjutnya. Di slide berikutnya, saya akan memaparkan materi mengenai budaya organisasi. Kira-kira pengertian budaya organisasi itu apa ya? Budaya organisasi atau organizational culture adalah sekumpulan asumsi, keyakinan, dan nilai yang dikembangkan dalam tubuh organisasi tertentu untuk mengatasi perubahan yang terjadi dalam lingkungan internal dan eksternal dalam organisasi. Menurut Rockage, pada tahun 1973 membagi nilai-nilai tersebut ke dalam yang pertama, ada nilai-nilai utama atau terminal value, yaitu nilai-nilai yang bersentuhan dengan tujuan utama hidup seseorang. Misalnya seperti hidup bahagia, damai, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada nilai-nilai instrumental atau instrumental value sebagai perilaku-perilaku yang diharapkan mampu membawa seseorang mencapai tujuan hidupnya, termasuk ambisius, berwawasan luas, dan lain sebagainya. Di slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai budaya etis. Budaya etis adalah pemahaman yang tidak terucap dari semua karyawan atau pelaku bisnis tentang perilaku yang dapat dan tidak dapat diterima, atau the unspoken understanding among employers of what is and is not acceptable behaviors, dan yang menentukan derajat keetisan atau budaya etis dari suatu keputusan atau tindakan bisnis adalah orang yang mengendalikan bisnis atau the man behind the gun, bukan bisnis itu sendiri. Tabel komponen-komponen budaya etis. Kriteria etis yang pertama yaitu egoism atau pendekatan yang berpusat kepada kepentingan diri. Fokus individu yaitu kepentingan diri atau self-interest. Fokus perusahaan yaitu kepentingan perusahaan atau company interest. Fokus masyarakat yaitu efisiensi ekonomi. Kriteria etis yang kedua yaitu benevolence atau pendekatan yang berpusat kepada kepentingan orang lain. Fokus individu yaitu kepentingan bersama atau persahabatan atau friendship.
Fokus perusahaan yaitu kepentingan tim atau team interest. Fokus masyarakat yaitu tanggung jawab sosial atau social responsibility. Kriteria etis yang ketiga yaitu principles atau pendekatan yang berpusat kepada integritas. Fokus individu yaitu moralitas pribadi atau personal immorality. Fokus perusahaan yaitu prosedur dan peraturan perusahaan. Fokus masyarakat yaitu kode etik dan hukum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi berkinerja tinggi. Dengan menjalankan praktik bisnis yang etis, suatu entitas atau organisasi diharapkan mampu menjadikan dirinya sebagai organisasi berkinerja tinggi yang memiliki beberapa karakteristik berikut. Menurut Kotter and Hesketh 1992, yang pertama, memiliki budaya korporasi yang kuat. Prasyarat ini sangat diperlukan untuk menjaga irama kerja dan produktivitas sumber daya manusianya. Meskipun demikian, hal ini tidaklah cukup mengingat cukup banyak perusahaan yang pada awalnya memiliki budaya yang kuat, pada akhirnya tidak mampu bertahan dalam persaingan bisnis. Yang kedua, budaya korporasi adiktif dengan lingkungan tempat mereka beroperasi. Dalam lingkungan bisnis yang turbulen, cepat berubah, dan memerlukan teknologi terbaru bagi perusahaan untuk bisa di dalamnya. Budaya korporasi mutlak harus mampu mengikuti gelombang pasang dan turun perubahan yang memaksa perusahaan untuk berpikir strategis, menyeluruh, radikal, serta bertindak cepat dalam mewujudkan gagasan besar atau strategi korporasi untuk masa mendatang. Yang ketiga, budaya korporasi membantu perusahaan memandang jauh ke depan karena adanya perusahaan, lingkungan, dan bergerak maju seiring dengan perubahan tersebut. Budaya ini mendorong kepemimpinan manajer atau CEO yang memampukan setiap orang untuk berubah sesuai dengan perubahan strategis atau taktik yang diinisiasi oleh manajer atau CEO. Perubahan strategis atau taktik ini diperuntukkan bagi kepentingan pelanggan, karyawan, atau pemegang saham demi menjaga kepuasan mereka. Untuk mendukung budaya korporasi yang berkinerja tinggi, diperlukan sistem-sistem nilai atau value system sebagai pemicu tindakan perubahan, antara lain, pertama, kepedulian yang tulus kepada pelanggan, karyawan, dan pemegang saham. Yang kedua, berpikir dan bertindak jangka panjang. Yang ketiga, selalu menekankan integritas di setiap perbuatan. Melalui pembentukan ketiga sistem nilai ini, diharapkan terbentuk perilaku korporasi yang mampu mempromosikan serta mendukung perilaku etis setiap anggota dalam korporasi tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Arya. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang beretika. Untuk memahami kepemimpinan yang beretika, disajikan falsafah kepemimpinan Konosuke Matsushita. Yang pertama, filsafatnya berisi pemimpin merupakan teladan bagi bawahannya. Yang kedua, diciptakan komunikasi dua arah. Yang ketiga, hindari birokrasi yang menghalangi komunikasi antara bawahan dengan atasan. Yang keempat, berikan kepercayaan penuh kepada karyawan untuk menunaikan tugasnya, tetapi jangan lupa berikan bimbingan dan arahan kepadanya. Yang kelima adalah menjalin hubungan baik dan manusiawi dengan pihak-pihak eksternal perusahaan. Dan yang keenam, bersikap jujur dalam setiap keadaan. Yang ketujuh, tanamkan pada karyawan tentang visi dan misi perusahaan. Yang kedelapan, ciptakan suatu bentuk manajemen partisipasi yang dapat menyalurkan aspirasi para karyawan. Pada filsafat kepemimpinan Konosuke Matsushita menjadi orang yang sukses bukan karena sekedar mempunyai rezeki yang baik atau good luck.
Ia adalah seorang pemimpin inovatif yang menelurkan ide-ide yang kemudian diwujudkan dalam praktek-praktek manajemen non-konvensional dan radikal yang pada hari ini pun masih dipajang modern. Matsushita juga seorang filantropis. Dan dari filsafat kepemimpinan Matsushita di atas, terlihat bahwa penerapan etika bisnis sebuah perusahaan membutuhkan komitmen kuat dari pemimpin perusahaan untuk mewujudkannya. Dengan komitmen ini, pemimpin perusahaan harus selalu berupaya agar sikap dan perilaku yang diterapkan di perusahaan harus selalu berupaya agar sikap dan perilaku yang diterapkan perusahaan dalam hubungan mitra, relasi bisnis, pelanggan, dan masyarakat dapat terwujud melalui prinsip-prinsip etika bisnis. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata dalam menyampaikannya. Dan jika ada pertanyaan, mari kita bahas di forum diskusi. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.